Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala. Dan jika ia memerintahkan yang selainnya, maka ia harus bertanggung jawab atasnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Yang dimaksud dengan al-imam adalah khalifah. Sebab sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi, sebutan al-imam dan al-khalifah itu adalah metaradif atau sinonim. Makna hadis ini bisa dipahami sebagai pujian atas keberadaan imam atau khalifah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa imam adalah junnah atau perisai, yakni seperti tirai atau penutup karena menghalangi musuh menyerang kaum muslim, menghalangi sebagian masyarakat menyerang sebagian yang lain, melindungi kemurnian Islam dan orang-orang berlindung kepadanya. Adapun menurut Al-Qurtubi, maknanya adalah masyarakat berpegang kepada pendapat dan pandangannya dalam perkara-perkara agung dan kejadian-kejadian berbahaya dan tidak melangkahi pendapatnya serta tidak bertindak sendiri tanpa perintahnya. Hadis ini juga memberikan makna bahwa keberadaan seorang al-imam atau khalifah itu akan menjadikan umat Islam memiliki junnah atau perisai yang melindungi umat Islam dari berbagai mara bahaya, keburukan, kemudaratan, kezaliman, dan sejenisnya. Makna hadis ini menemukan faktanya hari ini. Ketika imam yang menjadi perisai umat Islam itu tidak ada, umat Islam pun menjadi bulan-bulanan kaum kafir dan musyrik serta orang-orang zalim. Akibatnya, kaum muslim yang tertindas seperti di Uighur, Rohingya, dan lainnya tidak ada yang melindungi atau membela mereka. Makna yuqatalu min waraihi, yakni masyarakat bersamanya memerangi orang-orang kafir, buhot, khawarij, dan seluruh pembuat kerusakan dan orang-orang zalim. Dalam hal ini, masyarakat berperang berdasarkan pendapat dan perintahnya dan tidak menyalahinya, sehingga seakan mereka berada di belakang imam. Sehingga makna min waraihi bukan harus berperang di belakang imam, atau imam tidak harus menjadi orang terdepan dalam pertempuran. Boleh saja orang berperang di belakang atau di depan imam. Bahkan imam tidak harus memimpin sendiri pertempuran. Sesuai realita peperangan dan apa yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, makna yuttaqobihi atau berlindung dengannya bukan menjadikan imam sebagai tameng dalam pertempuran, tetapi maknanya adalah masyarakat berlindung dengannya dari keburukan musuh, para pembuat kerusakan, kezaliman, dan segala bentuk keburukan dan kemudaratan. Selanjutnya Rasulullah mewanti-wanti, maka jika imam memerintahkan ketakwaan dan berlaku adil, baginya ada pahala, yakni pahala yang amat besar. Dan sebaliknya, jika ia memerintahkan yang selainnya, ia akan bertanggung jawab atasnya di hadapan Allah. Seakan Rasul ingin berpesan, ingatlah imam itu harus menjadi perisai melindungi rakyatnya dari serangan musuh, kerusakan, kezaliman, dan segala bentuk keburukan dan kemudaratan. Oleh karena itu, ia harus memerintahkan ketakwaan dan berlaku adil. Dengan begitu, ia akan menjadi perisai bagi rakyatnya. Sebaliknya, jika ia memerintahkan ketakwaan dan berlaku tidak adil atau zalim, dia tidak menjadi junnah dan ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Hadis ini saling menjelaskan dengan hadis yang menjelaskan bahwa tugas imam adalah memelihara urusan-urusan rakyatnya. Pemeliharaan urusan rakyat bentuknya bisa: pertama, mencegah segala bentuk keburukan dan kemudaratan agar tidak menimpa rakyat. Kedua, menghilangkan segala bentuk kemudaratan, kezaliman, keburukan dan kerusakan dari tengah rakyat. Ketiga, memberikan hak kepada mereka yang berhak, termasuk memberikan hak rakyat kepada rakyat. Dan keempat, memberikan yang lebih dari yang memang diberikan supaya kehidupan rakyat lebih baik sampai sebaik-baiknya. Ungkapan imam adalah junnah menjelaskan dua bentuk. Jika terjadi kemudaratan atau kezaliman dan kerusakan di tengah-tengah rakyat seperti terjadi saat ini, sedangkan al-imam atau penguasa diam saja, artinya ia telah menyalahi tugas dan fungsinya sebagai junnah. Yang demikian tidak boleh dan tidak pantas terjadi.
Supaya hal itu tidak terjadi, sekaligus imam atau penguasa itu bisa memerankan dirinya sebagai junnah, Rasulullah memberikan resep jitu. Memerintahkan ketakwaan artinya senantiasa membina ketakwaan dirinya dan rakyatnya. Sedang berlaku adil adalah menempatkan dan menjalankan semua perkara sesuai ketentuan syariah. Dengan begitu, 4 bentuk riayah yang menjadi tugas imam dapat direalisasikannya. Pantas jika imam atau penguasa yang demikian baginya disediakan pahala sangat besar, yaitu surga.